Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sewajarnya lah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan puji dan syukur kepada beliau atas berbagai hal yang terjadi kepada kita, sekalipun kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekalipun kita mendapatkan mengalami musibah, wajar dan pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam mari pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara. Manakala kita mengikuti daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Baiklah pemirsa Kompas TV yang berbahagia, bahwa di dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiru fi jismi Adam. Ada 4 hal yang menjadi perhiasan bagi manusia, bagi diri anak Adam. Amal jawahiru yang pertama adalah wal aqlu, wal dinu, wal haya'u, wal amalus solih. Keempat poin penting ini adalah yang menjadi perhiasan bagi manusia, yang akan mengantarkan manusia dalam perjalanan hidupnya insya Allah selamat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah fal aqlu, yaitu adalah akal. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri setiap manusia merupakan potensi yang tidak ternilai harganya. Maka dengan akallah manusia dapat memberikan penilaian, dapat melakukan ide-ide dan gagasan, dapat mengkaji segala sesuatu untuk kebaikan terhadap dirinya. Maka dengan akallah manusia itu dibedakan daripada hewan lainnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an jika kita melihat bahwa ada 46 kali bahwa Allah menyebutkan akal. Afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Maka apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mengobservasi dalam berbagai kehidupanmu? Ini artinya apa? Bahwa potensi akal yang ada di dalam diri manusia inilah yang salah satunya bisa membawa kebaikan kepada dirinya. Oleh karena itu wajar dan pantas bahwa Nabi kita menyatakan ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlalah.
tidak beragama bagi orang yang tidak memiliki akal. Artinya, orang tidak menggunakan potensi akalnya, tidak mengaktifkan akalnya, maka agama itu tidak bisa ia miliki dengan bagus. Oleh karena itu, akal ini adalah harus kita rawat dan harus kita isi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang akan bisa menyelamatkan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Perhiasan berikutnya adalah yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah wad-dinu, yaitu agama. Agama adalah merupakan aturan-aturan kemudian yang dapat memberikan bimbingan kepada umat manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat Islam dan seluruh umat manusia. Dengan agama kita mengetahui bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ajaran agama kita dapat mengetahui bagaimana tata cara kita melakukan hubungan sesama manusia. Dengan agama kita dapat mengetahui bagaimana tata cara kita hidup berbangsa dan bernegara dalam berbagai perbedaan antar umat, kemudian dalam berbagai suku-suku yang ada. Agama adalah membimbing kita kepada jalan yang benar, kepada jalan keselamatan. Oleh karena itu, agama ini adalah harus tertanam kepada diri setiap rumah tangga Muslim, dan sejatinya pendidikan yang urgen, yang wajib kita lakukan bagi para ibu-ibu rumah tangga ini adalah pendidikan ajaran agama. Dalam artian pendidikan non formal ini harus kita edukasikan kepada anak-anak kita di samping pendidikan yang bersifat formal, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita melihat di dalam Al-Qur'an bagaimana Al-Qur'an memberikan kepada kita agar kita tahu dalam hidup kita. Misalnya adalah bagaimana kita mematuhi untuk melakukan keadilan. Maka kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi, penegak-penegak keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kita ini sejatinya adalah menjadi penegak keadilan, terutama kepada diri kita, kemudian kepada lingkungan kita, kemudian dan di mana saja kita
tinggal. Apalagi kita sebagai penegak hukum, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita jangan melampaui batas. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusakum awil walidaini wal aqrabin iyakun khoniyan aw fakiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jika kita sebagai penegak keadilan, kita harus memberikan adil di tengah-tengah masyarakat, walaupun kepada diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kepada kerabat, kepada orang kaya, kita harus menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan termasuk juga adalah sebagai saksi, kita tidak boleh memutarbalikkan fakta, maka berkatalah yang benar. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah harus ada yang menghiasi di dalam diri manusia itu adalah wal haya'u wal amalus sholih. Wal haya'u adalah harus ada rasa malu di dalam diri manusia. Malu dalam artian jika ia tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya, dan manakala ia juga melanggar apa yang berkaitan dengan akhlak, etika, dan moralitas di tengah-tengah masyarakat, maka ia harus merasa malu untuk melakukan berbuat yang amoral, yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak ada rasa malu lagi dalam diri manusia, maka ini adalah pribadinya sudah bermasalah dan sudah tidak dapat kita jadikan menjadi suri teladan lagi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ada ungkapan menyatakan mereka yang tidak memiliki malu sudah putus urat malunya. Maka ini sungguh luar biasa, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wal amalus sholih, yaitu harus ada amal-amal soleh, amal-amal yang produktif, amal-amal yang aktif bagi diri seseorang. Dalam Al-Quran pada surat Al-Ars, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu akan mengalami kerugian manakala ia tidak menggunakan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, dan tidak melakukan amal soleh di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak pula mau memberikan nasihat kepada orang lain, kemudian kepada dirinya juga ia tidak mau melakukan muhasabah, yaitu menintrospeksi di dalam dirinya. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, maka 4 hal penting ini adalah harus
kita internalisasikan dan harus kita pahatkan di dalam diri kita agar ini kiranya menjadi perhiasan di dalam diri kita. Maka ini adalah perhiasan yang sangat berharga bagi diri seseorang, dan inilah yang akan mampu menyelamatkannya hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan sungguh beruntunglah orang yang memiliki menggunakan akal pemikirannya, menjaga akalnya dan tidak merusak akalnya dengan mencederai, mengkonsumsi narkoba misalnya, melakukan pemikiran-pemikiran yang kotor. Kemudian sungguh merugilah juga orang yang jauh dari ajaran agamanya. Kemudian merugilah orang-orang yang tidak mau melakukan etika, moral, memiliki adab, dan tidak mau melakukan amal-amal soleh jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dengan 4 poin ini yang menjadi perhiasan bagi setiap diri manusia dan bisa diinternalisasikan di tengah-tengah kehidupannya, insya Allah ia menjadi selamat di dunia dan di akhirat dan dapat menjadi memproduksi masyarakat umat-umat yang baik di tengah-tengah masyarakat. Maka insya Allah dengan ini kita menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang beriman, dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan sesuai dengan cita-cita daripada ideologi kita, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan ini juga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada masa-masa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.